Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Sama saya Anggun Oktarini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Badan Keahlian DPR RI gelar konsultasi publik penyusunan rancangan Undang-Undang 7 Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Barat guna memperbarui landasan hukum daerah di Kota Pontianak, Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, Mempawah, Sambas, Sanggau, dan Sintang. Badan Keahlian DPR RI menggelar konsultasi publik penyusunan rancangan Undang-Undang 7 Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Rancangan undang-undang ini untuk memperbarui landasan hukum daerah di Kota Pontianak, Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, Mempawah, Sambas, Sanggau, dan Sintang. Dalam pertemuan ini, Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menekankan bahwa penyusunan rancangan undang-undang tidak ditujukan untuk membentuk daerah baru, melainkan sebagai pembaruan dasar hukum kabupaten kota yang masih tergabung dalam satu undang-undang lama, sehingga masing-masing kabupaten kota memiliki payung hukum yang lebih spesifik. Landasan hukum terkait eksistensi kabupaten kota yang ada tentu di Indonesia. Jadi sekali lagi ini bukan daerah otonomi baru. Jadi bukan untuk membuat undang-undang untuk kabupaten kota yang baru. Tapi dari kabupaten kota yang ada selama ini yang undang-undangnya itu biasanya digabung ya di satu undang-undang, misalkan contoh di Kalimantan ini sekarang masing-masing akan memiliki undang-undang. Tentu diprioritaskan bagi kabupaten kota yang memang undang-undangnya masih mendasarkan pada undang-undang dasar sebelumnya, yaitu undang-undang dasar sementara maupun konstitusi RIS. Dan tentu kami ingin kemudian RU ini nanti memperbarui ya, karena sudah mendasarkan pada undang-undang dasar kita yang baru, kemudian maupun undang-undang pemerintahan daerah yang baru. Melalui konsultasi publik ini, Badan Keahlian DPR RI ingin menghimpun masukan yang lengkap dari pemerintah daerah. Harapannya substansi rancangan undang-undang yang disusun dapat mewakili kondisi real di lapangan sebelum diserahkan kepada Komisi 2 DPR RI untuk dibahas bersama pemerintah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Ferdian Nur Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Industri tebu nasional masih dihadapkan pada berbagai permasalahan mendasar, mulai dari lemahnya pengawasan distribusi gula, rafinasi, dan juga belum optimalnya program intensifikasi pertanian tebu, hingga ketidakpastian harga dan juga pasar. Industri tebu nasional masih dihadapkan pada berbagai permasalahan mendasar, mulai dari lemahnya pengawasan distribusi gula rafinasi, belum optimalnya program intensifikasi pertanian tebu, hingga ketidakpastian harga dan pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Budi Sulistiono menilai tumpang tindih kebijakan antar kementerian serta masuknya impor gula dalam jumlah besar dapat mengancam keberlangsungan industri gula nasional, sehingga diperlukan sinkronisasi kebijakan dan penguatan peran lembaga terkait agar produksi dalam negeri dapat terjaga. Bahkan beberapa saat yang lalu petani tebu datang ke sini karena pabrik gula keseluruhan tidak mampu membeli tebu petani. Kemudian yang lain ada komunikasi tumpang tindihnya antara kementerian yang lain sehingga munculnya impor yang terlalu berlebihan yang bisa mematikan industri gula di dalam negeri. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI, Hilmi, menyoroti pentingnya peran BPS dalam memberikan data yang akurat dalam penentuan kebijakan sehingga dapat menciptakan kebijakan yang tepat sasaran. Saya bicara pertama ke BPS. Kenapa misalnya orang mau investasi ke Indonesia tentang pabrik gula. Harusnya kan BPS ini memberitahu ke Kementerian Perindustrian, daerah inilah yang cocok. Jangan yang di pelabuhan-pelabuhan yang tidak ada tanaman tebu, dia mengizinkan di situ. Berarti kan salah. Elvi dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Di tengah penurunan produksi minyak dalam negeri beberapa tahun terakhir, pemerintah juga terus menargetkan peningkatan lifting minyak dan gas bumi demi menjaga ketahanan energi nasional. Dan informasi selengkapnya tetap bersama kami di TVR 09.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Lebih maskulin lagi, kenapa? Karena peminatnya kebanyakan laki-laki dibanding perempuan, gitu. Hanya ada perempuan di Komisi 3 dan 1 di pimpinan Komisi 3 yaitu saya. Kita sudah biasakan juga di organisasi politik, di partai politik, itu dimulai dari partai politik, contohnya undang-undang TPKS, itu kan perempuan. Nah, dibutuhkan perempuan untuk berpikir tentang undang-undang itu. Ada ini apa ya nih? Oh, ini biasalah poin-poin perubahan dalam RUU KUHP yang disepakati panja RUU KUHP. Iya dong, iya. Belajar dulu loh. Malam-malam juga belajar. Apalagi ya? Aduh malu nih. Tisu basah. Dan toplos. Ibu perlu fresh sampai kelihatan kurang gitu. Ini cemilan, kurma. Suka lapar. Kalau lagi rapat kelamaan kayak kemarin itu 2 kali rapat, pimpin rapat dari jam 10 pagi sampai jam 17, 7 jam. Karena kan mau minum teh manis takut itu gendut. Obat jompo. Obatnya banyak lagi bikin malu aja deh. Aduh. Ya, vitamin-vitamin, terus ada painkiller gitu. Sah, bukan milenial lagi ya. Tapi kan jiwanya tetap muda ya. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, berbagai strategi dilakukan mulai dari upaya peningkatan eksplorasi hingga penerapan teknologi canggih di sektor hulu migas guna mencapai target lifting sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Di tengah penurunan produksi minyak dalam negeri beberapa tahun terakhir, pemerintah juga terus menargetkan peningkatan lifting minyak dan gas bumi demi menjaga ketahanan energi nasional. Berbagai strategi pun dilakukan, mulai dari upaya peningkatan eksplorasi hingga penerapan teknologi canggih di sektor hulu migas. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan, tanpa eksplorasi migas secara masif dan agresif, Indonesia akan kesulitan mencapai target lifting sesuai target yang ditetapkan pemerintah. Dan juga kita tadi dengan teknologi berbagai di EOR itu Enhanced Oil Recovery, selain injeksi dengan karbon maupun dengan surfaktan, dan juga dengan unconventional production, dengan kayak di Amerika misalnya, yang ini sekarang juga sudah diuji coba di Minas, di Riau sana. Nah, ini semuanya upaya terus-menerus kita lakukan, bahwa dulu pernah ditargetkan di tahun 2030 itu target lifting nasional adalah 1 juta barel. Hari ini memang kita masih 605, di APBN tahun 2026 ini targetnya adalah 610 ribu barel per hari, dan juga dengan gas yang cukup besar. Nah, mudah-mudahan ini semuanya bisa tercapai. Dengan terus-menerus kami Komisi 12 terus ikut memitigasi bersama. Melalui sinergi antara DPR, pemerintah, dan pelaku industri di sektor migas, inovasi dan penerapan teknologi diharapkan mampu mendorong optimasi kenaikan produksi migas nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi pada negara lain di masa mendatang. Dari Jawa Timur, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Dalam peninjauan langsung di Universitas Negeri Makassar, Komisi 10 DPR RI temukan sejumlah catatan penting mulai dari praktik perjokian, ketimpang minat program studi hingga distribusi bantuan pendidikan yang belum merata. Dalam peninjauan langsung di Universitas Negeri Makassar, Komisi 10 DPR RI menemukan sejumlah catatan penting mulai dari praktik perjokian, ketimpangan minat program studi, hingga distribusi bantuan pendidikan yang belum merata. Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI Juliatmono menegaskan perlunya perbaikan menyeluruh, terutama dalam pemerataan akses serta penyesuaian program studi
agar lebih relevan dengan perkembangan industri dan kebutuhan generasi muda. Saat ini perguruan tinggi masih menggunakan 3 jalur penerimaan mahasiswa, yakni prestasi, tes, dan mandiri yang masih memiliki celah kecurangan. Di perguruan tinggi baik negeri swasta, kita bicara akses pemerataan, bagaimana agar angka partisipasi terus tinggi, karena yang dikejar itu kan kualitas sumber daya manusia. Rata-rata di Makassar ini, di Sulawesi Selatan ini masih cukup bagus di atas rata-rata APK nasional. Artinya cukup bagus, masyarakatnya cukup baik, dari angkatan lulusan SLTA itu mungkin separuh lah sudah bisa terakses di perguruan tinggi. Ini kita dorong terus sambil terus diperbaiki yang perguruan tinggi, perguruan negeri, termasuk prodi-prodi yang memang cukup diminati, ini harus diberi ruang yang bagus, termasuk LLDikti juga memberikan kesempatan, perguruan tinggi swasta mesti harus diberi ruang yang sama, supaya disparitasnya kan terus mengecil. Dari Sulawesi Selatan, Andini Putri, TVR Parlemen melaporkan. Terkait kebijakan pemerintah penetapan harga gas bumi tertentu untuk menjaga daya saing industri nasional, Komisi 12 DPR RI dorong evaluasi menyeluruh terkait dampaknya terhadap penerimaan negara hingga efektivitas sasaran kebijakan, khususnya bagi sektor industri penerima HGBT. Pemerintah selama ini menerapkan kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT untuk menjaga daya saing industri nasional. Namun di balik penerapan kebijakan harga murah ini, Komisi 12 DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh terkait dampaknya terhadap penerimaan negara hingga efektivitas sasaran kebijakan, khususnya bagi sektor industri penerima HGBT. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan, harga gas yang ditetapkan pemerintah dalam kebijakan HGBT adalah $6,5 Amerika Serikat per MMBTU untuk kebutuhan energi dan listrik, serta $7 Amerika Serikat per MMBTU untuk feedstock atau kebutuhan bahan baku. Namun demikian, Sugeng menilai perlu dilakukan evaluasi ulang karena terdapat potensi kehilangan pendapatan negara akibat selisih harga gas di hulu dan harga jual ke industri. Subsidi tanda kutip di hulu berupa harga gas bumi tertentu untuk industri tertentu betul-betul tepat sasaran dan betul-betul meningkatkan baik kapasitas produksi, meningkatkan pendapatan perusahaan yang otomatis juga menaikkan pendapatan negara dari sisi pajak dan PNBP dan juga menyerap tenaga kerja yang lebih luas. Artinya terbukti dengan support pemerintah berupa HGBT itu industri memang maju pesat. Dukungan pemerintah melalui HGBT terbukti mampu mendorong pertumbuhan industri nasional. Namun demikian, kebijakan ini harus tetap diimbangi dengan akuntabilitas dan efisiensi dari sisi anggaran. Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemberantasan peredaran narkoba yang terstruktur di Indonesia harus dilakukan secara tegas, terarah dan juga berkesinambungan karena ancaman ini telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. DPR RI memandang bahwa jaringan narkotika yang kian rapi dan terorganisir menuntut respon negara yang lebih kuat melalui sinergi aparat penegak hukum serta pengawasan ketat hingga ke wilayah perbatasan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Apa kata rugi itu? Nggak boleh. Jadi harus zero mistake sini BPKH ya, Pak? Ya harus. Kenapa? Karena harus untung. Harus. Mengapa dikira perlu nih Pak, Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji ini direvisi? Jadi undang-undang sebelumnya itu memasrahkan pengelolaan keuangan haji memang diinvestasikan ke sektor-sektor yang risikonya rendah, misalkan di sukuk dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari perkembangan dinamika sekarang itu, saya kira sudah tidak cukup lagi. Harus ada investasi langsung. Nah, investasi langsung ini dibatasi kepada ekosistem haji. Jika memang investasi yang ditanamkan oleh BPKH ini nantinya merugi, siapa yang bertanggung jawab? Ya jangan merugi. Nggak ada jalan lain, nggak apa kata rugi itu. Nggak boleh. Jadi harus zero mistake sini BPKH ya, Pak? Ya harus. Kenapa? Karena harus untung. Harus. Untuk apa kita membahas undang-undang tetapi memberikan kewenangan yang lebih tapi tidak memberikan kemanfaatan bagi jamaah. Nah, itu kan juga poin yang penting juga bagi DPR kan.
Nah, sejauh mana teman-teman BPKH itu nanti memang betul-betul orang yang mumpuni, Pak. Bukan hanya sekedar semata-mata quote and quote political appointee, nggak bisa lagi, Pak. Kalau tidak ya sudahlah, tidak usah BPKH. Kembalikanlah udah Kementerian Haji dan Umroh aja. Buat apa kita menggaji 500 miliar buat BPKH per tahunnya? Apakah ada jaminan bahwa biaya yang dibebankan oleh jemaah ke depan akan lebih ringan dengan adanya undang-undang ini? Hanya di TVR Parlemen. Langkah konkret diperlukan untuk memutus mata rantai peredaran termasuk melalui penguatan pengawasan di dalam lapas agar tidak menjadi ruang berkembang jaringan baru. Di sisi lain, pendekatan preventif dan rehabilitatif harus terus diperkuat sehingga upaya pemberantasan tidak hanya menekan peredaran, tetapi juga memulihkan masa depan masyarakat Indonesia. Kita akan simak liputan mendalam pemirsa yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kasus penyebaran narkoba saat ini telah beredar di seluruh pelosok wilayah dan menyasar ke seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat status sosial. Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman terbesar bangsa Indonesia karena generasi muda yang menjadi sasaran dan korbannya. Komisi 3 DPR RI mendesak adanya kolaborasi intensif antara aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional atau BNN, dan lapas guna memberantas peredaran narkoba yang dinilai semakin terstruktur di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam kunjungan kerja spesifik monitoring pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru, anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi memperingatkan, peredaran narkoba di Bali telah berkembang secara terstruktur, menyerupai sistem jaringan bisnis modern dengan pola distribusi narkoba yang tidak lagi sederhana, melainkan berjenjang seperti skema multilevel. Hal ini dinilai membuat peredaran narkoba semakin masif dan sulit untuk dikendalikan, apalagi adanya keuntungan besar yang dihasilkan dari bisnis tersebut. Perlunya sinergitas lembaga sebagai kunci dalam memberantas jaringan narkoba modern, langkah konkret memutus jaringan peredaran narkoba, serta penguatan pengawasan di dalam lapas. Badan Narkotika Nasional ini yang paling berat nih. Kita jangan nganggap enteng dalam masalah narkotika. Ya. Ini kita harus lawan, ya, kita harus lawan. Dan di Bali 80% narkotika bermain. Ya, jangan main-main. Bali itu salah satu sentral juga. Tapi tadi BNP ada satu katanya di satu wilayah. Saya lagi minta laporannya. Saya mau dilaporkan jadi percontohan, ya. Nah, penanganan usia nomor 3 yang memerlukan pendekatan khusus dalam kerangka hukum acara terbaru. Jadi ketiga lembaga ini harus mengerti bagaimana menyesuaikan KUHAP yang baru yang sangat humanis. Nah, gitu. Rapat kerja juga dilakukan untuk membedah dinamika implementasi yang terjadi di lapangan. Jadi intinya kami ingin KUHAP ini berjalan dengan baik dan dipahami oleh para pejabat-pejabat di Kapolres, Kajari, dan BNP di bawah. Perang dengan narkoba di Bali, sebuah fakta dan kenyataan yang harus dilakukan. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Teguh Ibrahim menyoroti pentingnya optimalisasi implementasi KUHP dan KUHAP yang baru dalam memperkuat pemberantasan narkotika. Ia menegaskan, posisi Aceh sebagai wilayah strategis menjadikannya rawan sebagai pintu masuk narkotika internasional, sehingga pendekatan penindakan konvensional dinilai tidak efektif. KUHP baru harus mampu memberikan efek jera yang lebih kuat, termasuk terhadap pelaku kejahatan terorganisir, serta mampu mempercepat proses penegakan hukum tanpa mengurangi prinsip keadilan. Begitu juga dengan BNN Aceh, Bapak Jenderal Dedi juga luar biasa. Beberapa bulan menetap di Aceh, beliau sangat peduli tentang rusaknya generasi muda Aceh dengan narkoba. Beliau dalam 2 bulan terakhir ini bisa menggagalkan penyelundupan narkoba
sabu, jenis sabu 100 kilo dan 60 kilo. Luar biasa. Mudah-mudahan ke depan sinergitas ini antara Kapolda, Kajati, pemerintah Aceh, dan seluruhnya penyelenggara yang ada di Aceh, insya Allah Aceh akan lebih baik ke depan. Saya yakin di bawah kepemimpinan beliau akan mengurangi pemasok ataupun peredaran narkoba dari Aceh. Beliau bekerja ekstra keras siang dan malam. Mudah-mudahan di bawah pemimpinan beliau narkoba di Aceh, baik peredaran ataupun yang masuk dari luar, bisa beliau atasi. Perketat pintu perbatasan dan jalur laut Indonesia sebagai langkah intensif untuk mencegah peredaran narkoba, serta memaksimalkan sinergi kolaborasi antar instansi, kepolisian, TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, dan Bakamla. Hikikomori menjadi salah satu fenomena sosial di Jepang di mana seseorang memilih menarik diri dari kehidupan sosial dalam waktu yang panjang. Ya, betul sekali nih Zia, di mana fenomena ini umumnya ditandai dengan kebiasaan mengurung diri di dalam kamar dan minim interaksi dengan lingkungan sekitar. Berbagai faktor menjadi penyebab, mulai dari tekanan sosial, tuntutan hidup, hingga masalah kesehatan mental yang kurang tertangani. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Apa kata rugi itu? Nggak boleh. Jadi harus zero mistake sini BPKH ya, Pak? Ya harus. Kenapa? Karena harus untung. Harus. Mengapa dikira perlu nih Pak Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji ini direvisi? Jadi undang-undang sebelumnya itu memasrahkan pengelolaan keuangan haji memang diinvestasikan ke sektor-sektor yang risikonya rendah, misalkan di sukuk dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari perkembangan dinamika sekarang itu, saya kira sudah tidak cukup lagi, harus ada investasi langsung. Nah, investasi langsung ini dibatasi kepada ekosistem haji. Jika memang investasi yang ditanamkan oleh BPKH ini nantinya merugi, siapa yang bertanggung jawab? Ya jangan merugi, nggak ada jalan lain, nggak apa kata rugi itu, nggak boleh. Jadi harus zero mistake sini BPKH ya, Pak? Ya harus. Kenapa? Karena harus untung. Harus. Untuk apa kita membahas undang-undang tetapi memberikan kewenangan yang lebih tapi tidak memberikan kemanfaatan bagi jamaah? Nah, itu kan juga poin yang penting juga bagi DPR kan. Nah, sejauh mana teman-teman BPKH itu nanti memang betul-betul orang yang mumpuni, Pak. Bukan hanya sekedar semata-mata quote and quote political appointee, nggak bisa lagi, Pak. Kalau tidak ya sudahlah, tidak usah BPKH. Kembalikanlah udah Kementerian Haji dan Umroh aja. Buat apa kita menggaji 500 miliar buat BPKH ya. Tahunnya? Apakah ada jaminan bahwa biaya yang dibebankan oleh jemaah ke depan akan lebih ringan dengan adanya undang-undang ini? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Hikikomori menjadi perhatian serius di Jepang karena dapat berdampak pada kehidupan sosial dan juga produktivitas individu. Upaya penanganan terus dilakukan melalui pendekatan keluarga, komunitas, serta dukungan profesional di bidang kesehatan mental. Nah, ini kita tanpa berlama-lama lagi pemirsa, kita akan simak hikikomori, fenomena menghilang menjadi pilihan di Jepang dalam segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Di tengah ramainya kota-kota di Jepang, ada sebagian orang yang memilih menghilang. Mereka tidak pergi bekerja, tidak sekolah, dan jarang sekali keluar rumah. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hanya di dalam kamar. Fenomena ini dikenal dengan istilah hikikomori, sebuah kondisi di mana seseorang menarik diri dari kehidupan sosial.
Dan di balik kemajuan sebuah negara, ternyata ada cerita yang jarang terlihat. Secara sederhana, hikikomori adalah kondisi ketika seseorang mengurung diri di dalam rumah setidaknya selama 6 bulan atau lebih. Mereka menghindari interaksi sosial, termasuk sekolah, pekerjaan, dan lingkungan sekitar. Aktivitas sehari-hari lebih banyak dihabiskan di dalam kamar, seringkali hanya dengan internet atau gadget. Meski terlihat seperti pilihan pribadi, kondisi ini memiliki akar yang kompleks dan tidak sesimpel malas keluar rumah. Fenomena hikikomori mulai mendapat perhatian di Jepang sejak tahun 1990-an, seiring dengan meningkatnya tekanan sosial dan perubahan struktur masyarakat. Dalam budaya Jepang sendiri, tuntutan untuk berhasil dan menyesuaikan diri sangatlah tinggi. Gagal dalam sekolah, pekerjaan, atau hubungan sosial seringkali menjadi beban psikologis. Hingga akhirnya, sebagian orang memilih menarik diri sebagai cara untuk menghindari tekanan. Dari sisi psikologis, hikikomori sering dikaitkan dengan kecemasan sosial, depresi, dan rasa takut akan penolakan. Lingkungan yang kompetitif, serta harapan keluarga dan masyarakat bisa memperburuk kondisi ini. Data menunjukkan jumlah hikikomori di Jepang mencapai ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta orang. Tidak hanya remaja, tetapi juga orang dewasa. Fenomena ini bahkan disebut sebagai salah satu masalah sosial serius di Jepang. Karena dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat. Dan masalah ini terus bertambah seiring berjalannya waktu. Menariknya, hikikomori bukan hanya terjadi di Jepang loh. Beberapa negara lain juga mulai melaporkan fenomena serupa. Meski dengan konteks dan penyebab yang berbeda, hal ini menunjukkan isolasi sosial bisa terjadi di mana saja, terutama di era digital seperti saat ini, di mana interaksi tidak selalu harus bertatap muka. Pemerintah Jepang sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menangani hikikomori, mulai dari program konseling, dukungan sosial, hingga pendekatan komunitas. Namun, proses pemulihan tidak mudah karena membutuhkan waktu, kesempatan, dan dukungan yang konsisten, serta pemahaman bahwa ini bukan sekedar pilihan, tetapi kondisi yang perlu dibantu. Pada akhirnya, hikikomori mengingatkan kita akan satu hal penting, bahwa kemajuan teknologi dan ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan kesehatan sosial. Di balik kota yang modern, ada individu yang merasa terasing, dan di balik keramaian, ada kesepian yang nyata. Hikikomori bukan hanya cerita tentang mengurung diri, tetapi juga tentang tekanan, kesepian, dan kebutuhan akan keterhubungan. Karena pada akhirnya, manusia tetaplah makhluk sosial. Dan mungkin, di tengah dunia yang semakin terhubung secara digital, kita justru perlu lebih banyak terhubung secara nyata. Dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI Rabu 15 April 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Balik DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian KKP, Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Dirjen Penataan Ruang Laut, Kementerian Kehutanan termasuk Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian ESDM termasuk Dirjen Minerba dan Dirjen Migas, serta Kepala SKK Migas dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2026 tentang pemerintahan Aceh. Nah, sedangkan nanti di pukul 1 siang, Komisi 9 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Mendagri, BPS, BPJS Kesehatan dengan adanya agenda yaitu penjelasan terkait dengan kecukupan kuota PBI serta ketepatan sasaran berdasarkan integritas Detsen, penanganan pesertaan JKN yang dinonaktifkan serta mekanisme masa transisi pelayanan kesehatan bagi peserta terdampak. Dan nanti juga akan ada berbagai pembahasan lainnya dan ditutup dengan mekanisme reaktivasi kepesertaan. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Zeulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.